wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini NMC Group Angkatan ke-7 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, sebuah ibadah yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Islam seluruh dunia. Dan rangkaian ibadah umroh yang akan dilaksanakan oleh MNC Group Angkatan ke-7 ini terlebih dahulu akan menuju ke kota Madinah untuk berziarah, mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pelaksanaan ibadah utama yaitu ibadah umroh menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah saat ini grup umroh dari MNC sudah tiba di Masjid Nabawi. Saya sebagai salah satu bagian dari rombongan atas nama pribadi ucapkan banyak bersyukur, alhamdulillah bisa banyak beribadah di Masjid Nabawi. Para pemirsa yang kami muliakan, di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi ini, selain Masjid Nabawi itu sendiri, tentu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa yang paling utama adalah Raudhah. Raudhah, kata Nabi Muhammad, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah," bahwa apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah, taman dari taman-taman surga. Salat di Raudhah ini sangat besar sekali faedahnya, karena Raudhah adalah tempat lalu lalang Rasulullah dari rumah beliau menuju ke mimbar. Jadi betapa bahagianya kita, betapa bahagianya MNC Group, khususnya gelombang ke-7 ini, kita semua bisa berkunjung ke Madinah, kita semua bisa melaksanakan sholat di mana tempat Rasulullah SAW selalu berada dari rumah beliau menuju ke mimbar yang sangat dicintai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Kita manusia biasa tentu banyak dosa. Ketika nanti di alam mahsyar, ketika nanti di hari kiamat, tidak ada satupun orang yang bisa membantu kita, maka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa mengangkat kita menuju ke surga, menuju ke tempat yang sangat-sangat kita idamkan. Setelah MNC Group beribadah di Masjid Nabawi, mengunjungi Raudhah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung ke Masjid Quba. Masjid Quba ini, para pemirsa yang saya hormati, adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau datang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ada keistimewaan yang bisa kita lakukan di Masjid Quba pada Nabi bersabda, "Man tawaddu'a fi baitihi summa qasada Quba'a falahu ajru umratin." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian menyengaja dia pergi ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umroh. Luar biasa, MNC Group berkesempatan untuk beribadah di Masjid Quba, melakukan sholat di Masjid Quba, sehingga sesuai janji Rasulullah, sholat yang dilaksanakan di Masjid Quba akan diberi pahala umroh. Luar biasa pemirsa yang kami muliakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa, perasaannya sangat haru, di mana kita merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa
mengungkapkan seluruh perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasanya batin kita menjadi lebih ringan, dan mudah-mudahan setelah kembali ke tanah air bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bekerja dengan lebih baik pula. Doa khusus ditujukan kepada keluarga terutama dan kepada tempat di mana saya bekerja, MNC Group, agar MNC bisa lebih berkembang dan karyawannya lebih sejahtera. Masih di kota Madinah, pemirsa yang kami muliakan, selain Kuba, ada satu tempat yang sangat bersejarah, di mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir Makkah. Satu tempat tentu yang sama-sama kita ketahui, yaitu Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Uhud ini para jamaah adalah sebuah gunung sorga yang diletakkan oleh Allah di bumi. Uhud para jamaah ini artinya satu. Gunung ini tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Ini satu tanda bahwa gunung ini adalah memang gunung sorga yang kelak di hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke sorga. Waduh, saya senang sekali, nggak nyangka saya sampai di sini, Mas. Udaranya cukup dingin ya di bulan-bulan ini. Insya Allah banget, alhamdulillah banget bisa naik ke atas. Alhamdulillah, luar biasa sekali, sangat berkesan dan sangat menyentuh hati kita. Ini pelajaran rohani yang perlu kita catat menjadi kebaikan untuk kedepannya. Sangat berkesan ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh MNC untuk dapat berumroh bersama suami. Terima kasih MNC. Terima kasih MNC. MNC Group. Pemirsa yang kami muliakan, setelah 3 hari berada di kota Madinah, kali ini tiba saatnya semua anggota MNC Group Angkatan ke-7 untuk mempersiapkan perjalanan menuju ke kota Mekkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah yang utama, yaitu ibadah umroh. Umroh ini para jamaah hampir sama dengan haji, hanya bedanya di umroh tidak ada wukuf. Jadi ada rukun-rukun yang harus dilaksanakan bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah umroh. Pertama, niat ihram, berihram. Di mana kita harus berihram? Karena kita semua masuk ke Madinah terlebih dahulu, maka semua jamaah umroh harus mengambil mikot di Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Mikot adalah batas di mana kita harus membaca niat umroh. Jika kita melewati dari mikot, maka kita akan kena dam. Pemirsa yang kami muliakan, setelah sampai di Bir Ali, semua jamaah MNC Group akan turun menuju ke Masjid Bir Ali, melaksanakan sholat tahiyat masjid, melaksanakan sholat sunat ihram, kemudian akan menuju ke bus dibimbing untuk membaca niat umroh bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui semuanya, niat umroh yang sudah lazim kita baca, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Para pemirsa yang kami muliakan, setelah baca niat ini, maka berlakulah semua larangan-larangan selama kita memakai baju ihram. Berlaku semua larangan-larangan selama kita berihram sampai nanti pelaksanaan ibadah umroh di kota Mekkah, yaitu terakhir kita bertahallul supaya kita halal untuk melaksanakan apa yang tadinya diharamkan selama kita berihram. Para pemirsa yang kami muliakan, setelah membaca niat, disunnahkan bagi mereka yang berumroh untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Di satu riwayat Nabi Ibrahim pernah mengatakan, barang siapa membaca satu talbiyah dengan penuh ikhlas, maka akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji.
Jika 2 kali dia lakukan, maka 2 kali lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak tahu mana bacaan talbiyah kita yang diterima oleh Allah, mana bacaan talbiyah kita yang ikhlas, yang langsung diterima oleh Allah. Karenanya disunnahkan bagi mereka yang mau berumrah untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan ini dibaca terus menerus mulai dari perjalanan dari Madinah sampai ke kota Mekah. Semakin banyak kita baca, maka semakin banyak kemungkinan kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah umroh sudah dilaksanakan oleh MNC Group angkatan ke-7. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lainnya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Tentu harapan kita semua bahwa pelaksanaan umroh yang sudah kita laksanakan akan menghapus dosa-dosa kita. Para ulama menjelaskan bahwa jika umrohnya diterima oleh Allah, maka akan ada nilai-nilai positif yang berpengaruh ke dalam dirinya. Jika tadinya sebelum umroh dia pemarah, maka setelah umroh akan jadi orang yang penyabar. Karena hakikatnya umroh adalah melatih diri. Karena hakikatnya adalah umroh melatih kesabaran kita. Jika yang tadinya malas bekerja, setelah umroh dengan penuh keimanan, dia akan bekerja dengan penuh amanah. Dia akan bekerja lebih giat lagi dan lebih giat lagi. Itu nilai positif yang bisa kita ambil, yang bisa didapatkan dari pelaksanaan ibadah umroh. Sebuah perusahaan besar seperti MNC Group ini berkomitmen untuk memberangkatkan pegawainya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini patut kita syukuri bersama bahwa perusahaan besar MNC Group selalu memberangkatkan pegawainya setiap tahun untuk pelaksanaan ibadah umroh. Tentu yang diharapkan adalah pegawai-pegawai yang sudah diumrohkan oleh MNC Group akan menjadi pegawai-pegawai yang amanah, akan menjadi pegawai-pegawai yang bekerja giat, yang akan menjadi pegawai-pegawai yang betul-betul sabar menghadapi apa cobaan-cobaan hidup selama dia bekerja. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pelaksanaan umroh sudah dilaksanakan. Semoga kita bisa dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang belum umroh, semoga bisa dipanggil oleh Allah, bisa datang ke Baitullah. Demikian pelaksanaan umroh yang dilaksanakan oleh MNC Group gelombang ke-7. Saya Ustadz Yazid. Assalamualaikum. Alhamdulillah bahwa rombongan MNC Group rame banget ya. Nggak ada MNC Group nggak rame. Nggak nyangka juga bahwa kegiatan umroh ini yang diberikan oleh MNC Group itu diberikan juga dengan kelas yang bintang 5. Sangat bersyukur sekali dengan adanya umroh ini. Saya lebih mengenal Allah lagi. Perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Ini sangat berkesan dan ingin mengulang kembali.